Selamat datang di podcast Bermain Bola, tempat kita mengupas tuntas segala hal yang terjadi di atas rumput hijau, dari gol indah sampai keputusan wasit yang bikin geleng-geleng kepala. Kami berdua di sini dan hari ini, atmosfernya lagi panas banget. Bukan cuma karena persaingan klasemen, tapi karena apa yang terjadi di balik layar monitor kecil di pinggir lapangan. Bener banget. Pekan kemarin, di La Liga, kita nggak cuma disuguhi gol, tapi juga disuguhi drama bocornya rekaman audio VAR. Mulai dari penantian 8 menit yang bikin penonton di stadion bisa jualan cilok dulu, sampai pengakuan wasit soal sistem yang tiba-tiba mati pas momen krusial. Apakah ini murni kesalahan teknis? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik layar sepak bola Spanyol? Di episode kali ini, kita bakal bedah habis isi rekaman audio yang bocor itu. Kita bakal dengerin apa sih sebenarnya yang diomongin wasit di telinga mereka saat kita semua lagi nunggu dengan cemas di depan layar TV. Jangan kemana-mana, tetap di Bermain Bola, karena di sini kebenaran nggak cuma dilihat dari garis offside, tapi dari apa yang dibisikin petugas VAR. Let's kick off! Oke, jadi mari kita mulai membedah setumpuk laporan ini. Hal yang sangat menarik di sini adalah kita sering mikir kalau teknologi sepak bola itu anti gagal. Benar. Bayangkan kalian, para pendengar, bawa smartphone super canggih nih untuk merekam momen penting. Udah siap banget, tapi ternyata baterainya habis dan nggak ada colokan. Frustrasi banget kan pasti. Dan percaya atau enggak, itulah yang persis terjadi pada sistem VAR di La Liga. Iya. Coba kita tarik mundur ke pertandingan tanggal 31 Agustus 2025. Waktu itu Rayo Vallecano lawan Barcelona. Iya, laga di Campo de Vallecas itu. Pas itu kan pemain muda Lamine Yamal dilanggar keras sama bek Rayo, Pep Chavarria. Wasit Matteo Busquets langsung kasih penalti. Tapi kekacauan malah pecah karena VAR tiba-tiba nggak bisa dipakai buat ngecek ulang. Dan kalian tahu apa yang bikin geleng-geleng kepala? Kita udah baca laporan dari Media Pro. Ini kan perusahaan yang megang operasional VAR di Spanyol. Penjelasannya itu sangat sepele. Cuma masalah colokan listrik kan? Betul. Jadi perangkat perlindungan arus sisa di stadion itu, atau kasarnya sekring stadionnya, ternyata nggak cukup sensitif buat nahan lonjakan konsumsi daya dari tumpukan peralatan VAR. Maksudnya, sekringnya anjlok gitu aja? Iya, anjlok, mati total. Mereka bahkan harus panik cari sumber daya tak terputus sementara, semacam UPS gitu, sampai adaptor tambahan baru bisa datang pas babak pertama selesai. Wah, bayangin atmosfernya. Kedua tim memang udah dikasih tahu sih soal potensi sistem yang ngempos sebelum kick-off. Tapi kan pendukung tuan rumah nggak peduli. Tiap keputusan Busquets diprotes keras. Apalagi Vallecas itu kan stadion yang jarak tribun ke lapangannya intim banget, penontonnya vokal. Dan disinilah aturan IFAB masuk. Nah, ini poin pentingnya. Buat kalian yang mikir pertandingannya jadi nggak sah, IFAB punya aturannya kan? Tentu, dalam Laws of the Game, secara aturan, kerusakan teknologi VAR itu sama sekali tidak membatalkan keabsahan suatu pertandingan. Jadi kalau mesinnya mati, Keputusan wasit manusia di lapangan adalah yang mutlak. Hukum tertingginya kembali ke peluit wasit. tapi jujur aja ya, kadang pas teknologinya nyala pun malah bikin drama yang jauh lebih parah. Maksudmu laga semifinal Copa del Rey? Yap, disinilah bagian yang sangat menarik. Kita lompat ke 13 Februari 2026. Atletico Madrid versus Barcelona. Konteksnya penting nih. Barcelona lagi tertinggal telak 4-0. 4-0 dan mereka mati-matian ngejar gol. Terus Pau Kubarsi berhasil cetak gol, tapi dianulir karena dugaan offside. Dan kalian tahu, berapa lama penonton di stadion dan kita yang di depan TV harus nunggu keputusan VAR? 8 menit. 8 menit untuk sepak bola modern itu udah kayak keabadian. Komite Teknis Wasit atau CTA sampai harus bikin penjelasan resmi soal gangguan ini. Kenapa bisa selama itu sih? Katanya sistem offside mereka udah semi-otomatis pakai AI. Masalahnya ada pada apa yang mereka sebut high density of players. Terlalu banyak pemain yang menumpuk di satu area gambar. Oh, jadi kameranya bingung karena kaki sama tangan pemain pada tumpang tindih. Persis, sistemnya gagal melacak kerangka tubuh. Akhirnya, wasit VAR waktu itu, Pablo González, harus mematikan sistem AI-nya. Terus dia gambar garisnya manual? Iya, dia gambar garis offside secara manual, pixel demi pixel, nyari momen pas bola disentuh sama Robert Lewandowski. Itu yang bikin lama banget. Pantesan, reaksi pemainnya keras banget. Frenkie de Jong kan sampai nyebut insiden ini sebagai skandal. Kita kutip langsung ya. Dia bilang,
Di gambar offside itu nggak kelihatan sentuhan bola pas Fermin Lopez nembak. Dan bek Atletico kelihatan 1 meter di belakang Lewandowski. Frustrasi yang sangat wajar dari pemain yang timnya lagi kalah telak. Barcelona bahkan kabarnya mau ngajuin protes resmi soal itu. Tapi kalau kita objektif melihat protokol IFAB-nya, sebetulnya wasit VAR itu melakukan kesalahan nggak sih dengan nunggu selama itu? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, aturannya spesifik bilang begini, tidak ada batasan waktu untuk proses peninjauan karena akurasi lebih penting daripada kecepatan. Wah, akurasi di atas kecepatan. Benar, IFAB merancang aturan ini supaya wasit nggak ngerasa diburu-buru waktu. Walaupun penonton dan pemain harus senam jantung nunggu 8 menit, secara prosedur Pablo González menjalankan tugasnya dengan benar. Dia milih pelan tapi pasti. Oke, mari kita urai masalah ini lebih dalam. Menyadari banyaknya protes kayak gini, IFAB ngeluarin aturan baru di musim 2025-2026. Kompetisi sekarang boleh ngizinin wasit mengumumkan dan ngejelasin keputusan VAR secara publik. Dan RFIF atau Federasi Spanyol ngambil langkah berani ini dengan merilis rekaman audio wasitnya. Ini game changer banget buat kita. Kita jadi bisa dengar isi kepala mereka. Coba kita bedah insiden kartu merah Eric Garcia di laga Atletico lawan Barca tadi. Itu momen krusial. Awalnya ada umpan balik Ferran Torres yang salah, terus Alex Baena dari Atletico lolos, dan Eric Garcia nekel dia sampai jatuh. Wasit utama Juan Martínez Munwera kan awalnya cuma ngasih kartu kuning tuh. Nah, dari audio yang bocor, kita dengar wasit VAR Pablo González Fuertes manggil wasit utama untuk ngecek layar monitor. Tujuannya untuk melihat potensi DOGSO. Menghalangi peluang mencetak gol yang jelas ya. Betul. Dan pas Munwera lari ke depan monitor, dengerin detail permintaannya. Dia nggak minta tayangan diperlambat. Iya, transkripnya bilang begini. Tunjukkan kepada saya dengan kecepatan normal. Ronald Araujo sangat jauh lebih jauh dari yang saya perkirakan. Analisis waktu nyata yang sangat brilian. Kalau dia pakai slow motion, seolah-olah Araujo punya banyak waktu untuk lari ngejar Baena. Tapi di kecepatan normal, kelihatan jelas Araujo kejauhan. Munwera langsung ubah kartu kuning jadi merah murni. Keputusan itu diambil murni dari observasi jarak dan waktu yang presisi banget. Tapi ngomong-ngomong soal tekanan, audio dari laga Real Sociedad lawan Barcelona di Januari 2026 lebih gila lagi. Oh, itu benar-benar nunjukin kacaunya komunikasi di lapangan. Bayangin, wasit Gil Manzano. Pas gol Fermin Lopez dianulir, kondisinya kaos banget. Pemain ngerubungin dia. Dan kita bisa dengar suara Manzano di rekaman itu berteriak keras. Dia bilang, semua duduk, duduk. Anda harus membiarkan VAR dan saya bekerja. Dalam kondisi ini, itu tidak mungkin. Itu nunjukin beban kognitif yang luar biasa. Dia harus menganalisis video sementara 20 pemain teriak-teriak di kupingnya. Tapi di tengah kepanikan itu, VAR malah ngasih detail yang mind-blowing. Betul, itu pas insiden kartu merah Carlos Soler karena ngelanggar Pedri. Wasit VAR-nya Del Cerro Grande. Awalnya kan Manzano cuma ngasih kuning. Tapi Del Cerro Grande dari ruang VAR nyuruh Manzano lihat spesifik pada, dan ini kutipan langsungnya, gerakan memutar pergelangan kaki. Wow, analisis biomekanis di tengah lapangan. Benar. VAR melihat bahwa gerakan rotasi itu membahayakan integritas fisik Pedri secara fatal. Detail sedetil itu hampir mustahil dilihat pakai mata telanjang pas kejadian berlangsung cepat. Ujungnya langsung kartu merah. Jadi apa arti dari semua ini buat kalian para pendengar? Kita ini sering mikir kalau teknologi macam VAR atau sistem offside AI itu bakal bikin sepak bola jadi hitam putih, bebas dari kesalahan. Padahal kenyataannya nggak gitu. Sama sekali nggak. Ada mati listrik, kamera bingung karena terlalu banyak orang numpuk, dan pada akhirnya tetap manusia yang harus berdebat dan keringetan di depan layar monitor. Ini memunculkan pertanyaan penting. Filosofi IFAB sebenarnya cuma mau jaga supaya sepak bola tetap adil. Tapi sepak bola itu organik, banyak situasi yang sifatnya subjektif. Dan wasit tetaplah manusia biasa. Tepat. VAR itu cuma dirancang untuk merekomendasikan peninjauan atas kesalahan yang jelas dan sangat jelas. Tapi keputusan akhir selalu dan akan selalu ada di tangan wasit lapangan. Transparansi audio ini justru ngebuka mata kita ya. Kita jadi tahu betapa kompleksnya proses mental di balik satu tiupan peluit. Nah, itu tadi pembahasan kita soal drama rekaman VAR yang bocor dan rilis audio resmi dari pekan kemarin.
Ternyata, meskipun teknologi sudah masuk ke lapangan, faktor manusia di balik layar, mulai dari kebingungan wasit nunggu 8 menit, sampai isu sistem yang tiba-tiba mati, masih jadi bumbu yang paling pedas di La Liga. Pertanyaannya sekarang buat kalian football lovers, apakah transparansi audio ini bikin sepak bola makin adil atau malah makin bikin kita pusing karena jadi tahu betapa bingungnya wasit di lapangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar atau mention kita di media sosial. Kami berdua pamit undur diri dari podcast Bermain Bola. Jangan lupa untuk klik subscribe channel YouTube Bermain Bola supaya tidak ketinggalan obrolan terbaru dari lapangan hijau. Ingat, bola itu bundar, tapi kalau keputusan VAR, kadang-kadang memang agak kotak-kotak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keep playing and keep watching. Ciao!